Must be something in the water. Feel like I can take the world. Throw the weight up on my shoulders, 'cause I won't even feel the burn. Don't be afraid to dive. Be afraid that you didn't try. These moments remind us why we're here, we're so alive. Let's live like we're immortal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Oke adik-adik, silahkan dirapikan dulu tempat duduknya. Mejanya dirapihkan dan bukunya dikeluarkan. Alat tulisnya juga dikeluarkan. Yang bawa makanan nanti dimakannya setelah belajar selesai ya adik-adik. Agar semakin berkah belajarnya, sebaiknya kita berdoa dulu. Wawan, silahkan pimpin doanya terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Wawan yang sudah memimpin doa. Sebelum memulai, Bapak mau mengabsen dulu nih. Ahmad hadir? Oke. Sadewa hadir? Wawan hadir? Anis? Rifka? Oke hadir. Rena? Tina? Edi? Gugun? Vika? Oke. Dino? Dino kemana ya? Ada yang tahu? Oh, sakit ternyata. Semoga secepatnya diberikan kesembuhan agar bisa belajar lagi ya adik-adik. Untuk adik-adik yang lain, dimohon untuk jaga kesehatannya. Karena memang sekarang sedang musim hujan dan juga sekarang masih dalam kondisi pandemi. Jadi untuk kita semuanya, usahakan jika keluar rumah harus menggunakan protokol kesehatan 3M. Apa itu 3M? 3M adalah singkatan dari menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan dengan mematuhi protokol kesehatan, semoga kita semuanya tidak terkena penyakit virus corona. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya Garuda Pancasila, agar jiwa nasionalis kita semakin kuat. Mari kita mulai. Sedia berkorban
Oke adik-adik, kalian siap belajar? Oke, kalau udah siap, bagus. Adik-adik sekalian, sadar gak sadar kita sedang masuk dalam era globalisasi. Teknologi sekarang ini semakin canggih. Kita bisa berpergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Selain itu, kita bisa belanja secara online. Kita tak perlu lagi pergi ke supermarket. Dulu ketika ingin berinteraksi dengan saudara atau teman yang jauh, perlu mengirimkan surat dan menunggu balasan berminggu-minggu. Tapi sekarang, dengan kemajuan teknologi, kita bisa bertatap muka dengan saudara atau teman yang jauh. Oleh sebab itu, kita juga patut bersyukur ketika corona mewabah di negara kita sudah dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, sehingga kita bisa berkomunikasi walaupun tidak tatap muka. Bayangkan, jika corona melanda dan belum ada teknologi seperti sekarang, tentu kita akan sulit berkomunikasi, sulit mengabari teman, sulit menghubungi guru, dan lain-lain. Selama pandemi ini, saya harap adik-adik dapat menggunakan teknologi seperti smartphone, laptop itu harus dengan bijak, dan tentunya batasi waktu penggunaannya. Jika waktunya tidur ya tidur, tidak perlu bermain smartphone hingga bergadang. Jika waktunya belajar, gunakan smartphone untuk belajar bukan untuk bermain game. Jika menonton YouTube, tontonlah channel-channel YouTube yang berisi ilmu pengetahuan, pengembangan diri, motivasi, dan tentunya bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Nah, sebelum memulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada video. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, sekarang silahkan adik-adik amati video berikut. Pencemaran air. Teman-teman Smart Point, air bersih adalah kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia. Contoh kegunaan air antara lain diminum, untuk mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Namun sayangnya terkadang air tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Faktor penyebab pencemaran air. Limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Pencegahannya adalah tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil kegiatan perumahan. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Nah teman-teman, sudah tahu kan apa itu pencemaran air dan penyebabnya? Selamat belajar! Jika sudah ditonton, nah sekarang siapa yang mau menjelaskan kembali isi video tersebut? Oke, silahkan Edi. Wah, mantap Edi. Terima kasih Edi. Kita berikan tepuk tangan untuk Edi.
ada lagi yang mau menjelaskan kembali isi video tersebut? Ya, silahkan Tina. Wah, mantap Tina. Terima kasih Tina. Kita berikan tepuk tangan untuk Tina. Hebat-hebat ternyata kalian. Tentunya kita sebagai manusia harus benar-benar menjaga air agar jangan sampai tercemar, karena air adalah kebutuhan utama bagi kita semua. Nah, sekarang Bapak ada teks. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, sekarang coba ada yang bisa menyimpulkan teks tersebut? Iya, Sadewa, silahkan. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Terima kasih, Sadewa. Kita berikan tepuk tangan untuk Sadewa. Nah, betul sekali, Sadewa. Demi air bersih, warga Sukaraja rela berjalan 15 km demi mendapatkan air bersih. Karena memang daerah tersebut air tanah sulit didapatkan. Mereka membawa jeriken digunakan untuk menampung air dari aliran anak sungai di Kelurahan Gandu. Dan kita patut bersyukur di sini. Kita di sini masih mudah untuk mendapatkan air bersih. Nah, sekarang coba kalian berdiskusi secara kelompok. Bapak akan bagi kelompok-kelompoknya. Oke, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Baris sebelah kanan adalah kelompok 1. Baris tengah adalah kelompok 2, dan baris kiri adalah kelompok 3. Dan ini lembar kertasnya yang harus diisi oleh kalian ketika kerja kelompok. Oke, sekarang coba kelompok 1. Sampaikan hasil diskusi kalian. Wow, bagus. Terima kasih kelompok 1. Yuk, semua kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Silahkan kelompok 2 sampaikan hasil diskusi kalian berdua. Wow, bagus, terima kasih. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silahkan sampaikan hasil diskusi kalian. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Betul sekali seperti apa yang sudah kalian sampaikan dari hasil diskusi kalian. Manfaat air bagi manusia ya diantaranya untuk minum, mencuci pakaian, mencuci piring, untuk masak, membuat adonan makanan. Air juga perlu untuk cat dinding, keperluan untuk membangun rumah, keperluan pertanian dan peternakan. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Begitupun dengan hewan dan tumbuhan, mereka juga butuh air. Hewan butuh untuk minum dan juga untuk tempat hidup seperti ikan dan udang dan lain-lain. Karena kalau tanpa air mereka tidak mungkin bisa hidup, karena memang habitatnya di air. Begitupun dengan tumbuhan, perlu untuk disiram dengan air agar bisa tumbuh terus. Jika tidak disiram, tumbuhan tersebut tentunya akan kering dan akhirnya mati. Oleh sebab itu, adik-adik gunakan air sebijak mungkin dan jangan dihambur-hamburkan. Setelah mencuci tangan, tutup lagi kerannya. Jika bak mandi sudah penuh, matiin mesin pompa airnya. Jangan terus-menerus dinyalakan, nanti airnya akan terbuang dan juga listriknya boros. Oke adik-adik, ada pertanyaan? Oke, silakan Anis jika ingin bertanya. Wow, pertanyaan yang sangat bagus. Pak, bagaimana cara agar air dapat dikonsumsi oleh manusia? Nah, caranya adalah menggunakan air bersih dan jernih tentunya. Lalu dimasak terlebih dahulu hingga mendidih dan didinginkan. Nah, air dapat diminum setelah itu. Yang kedua, air yang sudah disterilkan dengan menggunakan alat filter. Seperti yang digunakan oleh para penjual air galon. Nah, hal tersebut air galon pun dapat diminum. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, Bapak akan memberikan lembar evaluasi yang harus kalian jawab secara mandiri. Dan ini lembar evaluasinya. Silahkan diisi. Oke, bagi yang sudah, silahkan dikumpulkan di meja atau mana sini yang udah bisa dikebapain langsung.
Oke, silakan. Oke, sip, bagus. Oke, ini sudah semua ya. Oke, sip. Oke adik-adik, Bapak akan berpesan, tetap rajinlah belajar. Memang belajar itu capek, akan tetapi barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Mau adik-adik merasa bodoh sepanjang hidup? Nah, makanya rajin belajar dari sekarang. Kelak kalian akan bisa menjadi manusia-manusia cerdas dan membanggakan Indonesia. Terima kasih adik-adik. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa. Silahkan Wawan dipimpin lagi doanya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.